Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tata, gimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, mantap. Tegang? Relax aja Mas. Di sini Yeah. kita hanya sharing terkait dengan apa yang sudah jenengan lakukan dan mengetahui progres. Jadi tema pendampingan individu yang pertama ini adalah refleksi awal. Refleksi awal terkait dengan kompetensi guru penggerak. Jadi fokus dari pendampingan ini adalah yang pertama adalah diskusi Mas, kita diskusi, kita sharing-sharing tentang penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara, kemudian pembelajaran daring, kemudian saya juga ingin mengetahui walaupun sudah jenengan kirim ya untuk portofolio digital yang sudah dibuat, kerangka portofolio digitalnya sudah bagus, sudah mantap itu. Kemudian yang terakhir nanti adalah kita akan berdiskusi tentang posisi diri di LK2 dan LK4, yaitu rencana pengembangan diri terkait dengan 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Oke Mas Tata, kita nanti Bu Rini izin untuk ngetik ya. Pertanyaannya yang pertama, Mas Tata, bahagia Mas Tata? Ya alhamdulillah, senang. Rasa bangga kepada diri sendiri, kemudian juga rasa bangga memiliki teman-teman yang luar biasa, CGP, kemudian juga ada panjenengan pengajar praktik yang menjadi motivasi, menginspirasi saya. Kemudian juga ada Pak Bendika selaku fasilitator, dan juga saya harus banyak belajar terus dari beliau juga. Karena belajar itu sepanjang hayat. Betul, ya. Dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, intinya di situ ya. Oke Mas Fata, pertanyaan pertama yaitu bolehkah Mas Fata menceritakan proses apa saja yang sudah berjalan? Proses apa saja yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir sejak loka orientasi kemarin. Saya izin untuk ketik di sini ya. Monggo Mas Fata. Baik, terima kasih Bu. Terkait dengan apa yang sudah saya pelajari tentang pendidikan guru penggerak ini, itu yang pertama menyadarkan diri saya secara pribadi Bu, bahwa mengajar itu bukanlah menuntut. Ya, selama ini saya memahami bahwa menuntut ilmu. Nah ini yang membuat mindset saya akhirnya menuntut seperti itu. Ternyata mungkin itu benar ketika kita masih sekolah seperti itu ya. Tapi kalau misalkan sudah menjadi seorang pembelajar dan mengajar juga, akhirnya kita punya murid, akhirnya kita juga harus bukan menuntut lagi, tapi harus menuntun seperti itu. Berarti ada perubahan mindset ya? Perubahan paradigma. Ada perubahan paradigma, ada perubahan mindset. Bagaimana kita sebagai pendidik itu harus memposisikan anak itu adalah hal yang utama dan pertama. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua di sini adalah hal-hal apa yang sudah dianggap sudah tercapai dalam apa yang sudah diterapkan oleh Mas Fata? Yang pertama terkait dengan pembelajaran di kelas, yang awalnya mungkin masih menggunakan teacher center, artinya itu sumber belajar hanya pada guru. Saat itu sudah berubah, yaitu student center, yaitu siswa menjadi pusat pembelajar sekarang ya. Kegiatan pembelajarannya modelnya juga sudah berubah dari yang biasanya metodenya ceramah, karena memang ada kebutuhan target begitu memang, tapi ternyata menyadari kalau misalnya kita cuma hanya berceramah dan sebagainya itu membuat siswa itu jenuh. Karena pada dasarnya itu mengajar itu yang pertama harus inovatif, kemudian menarik dan menyenangkan. Nah ini memang ada selain sebuah inovasi terkait dengan model pembelajaran kita yang biasanya monoton seperti itu. Kita harus menggunakan sekarang ini mungkin kalau yang biasa saya pakai itu model pembelajaran problem based learning untuk mencari solusi dalam sebuah permasalahan, dan itu biasanya kita lakukan dengan metodenya diskusi. Jadi anak-anak lebih aktif, tertarik untuk yang pasif karena teman-temannya ada beberapa yang aktif, akhirnya dia ikut-ikutan untuk aktif seperti itu. Apa yang diceritakan Mas Fata barusan itu
hal apa yang dianggap sebagai capaian. Mas Tata melakukan perubahan, Mas Tata melakukan perubahan di kelas, kemudian sudah merubah mindset, sehingga perencanaan pembelajaran juga berubah, strategi juga berubah, model pembelajaran lebih berinovatif ya, bervariasi. Hal apa yang menurut Mas Tata itu dikatakan tercapai? Sudah tercapai, bahwa semua itu sudah tercapai itu apa Mas Tata? Ini terkait dengan indikator yang menurut saya itu sebuah pencapaian yang ada perubahan gitu ya, yaitu terkait dengan hal yang biasanya itu sifatnya umum ini menjadi lebih khusus Bu. Jadi misalkan ya kan tadi misalkan awalnya umum seperti yang diajar oleh teman-teman guru yang lain, kita hanya menggunakan metode ceramah, itu ada perubahan, yaitu diskusi lebih fokus lagi pada siswa. Kemudian media pembelajaran, nah ini media pembelajaran biasanya hanya ada papan tulis, ada proyektor tapi tidak dimanfaatkan, sekarang sudah memanfaatkan teknologi seperti itu. Kemudian kalau kepada rekan teman sejawat dengan rekan-rekan yang lain, kita sudah mulai sering untuk merefleksi kegiatan pembelajaran kita, karena biasanya kalau setelah mengajar kita nggak ada refleksi hanya sebatas ya sudah selesai KPM sudah. Kalau sekarang ayo kita evaluasi bagaimana kekurangan nih dari saya, mungkin Bapak Ibu ketika sudah mengamati dari pembelajaran yang saya lakukan, dan sebaliknya teman-teman juga gimana Pak saya mengajarnya, oh ini seperti itu. Jadi ada masukan yang positif. Berarti kalau boleh disimpulkan oleh saya ya Mas Tata, berarti hal-hal yang dianggap tercapai itu sudah ada perubahan. Ada perubahan, ada perubahan mengarah kepada hal yang positif. Yang pertama teacher center menjadi student center. Yang biasanya pakai ceramah sekarang lebih bervariasi. Kemudian bagaimana cara guru memfasilitasi siswa itu lebih beragam. Oke, siap Mas Tata. Pertanyaan selanjutnya yaitu saya ucapkan terima kasih Mas Tata, selamat dengan ada di Guru Penggerak, dan di modul 1.1 itu memang fokus pada bagaimana mindset kita harus berubah. Karena berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu adalah unik, anak itu memiliki keberagaman, dan kita pun tidak adil kalau seandainya melakukan pembelajaran yang biasa-biasa saja, harus ada luar biasanya. Tapi ide-idenya Mas Tata sudah tertuang di situ, mulai dari perencanaannya, kemudian perubahan mindsetnya, sampai ada tindak lanjutnya yaitu melaksanakan pembelajaran berbasis masalah atau PJBL. Karena di sini adalah tingkatannya adalah SMA, berarti mengarahkan siswa untuk bernalar kritis ya. Ending dari pembelajaran itu adalah bagaimana profil pelajar Pancasila bisa termunculkan. Ya, Mas Tata, untuk dukungan sekarang Mas Tata. Menanyakan tentang dukungan selama 1 bulan terakhir ini Mas Tata. Bagaimana dukungan yang Mas Tata peroleh dari baik itu dari KS atau stakeholder yang ada maupun rekan guru dan siswa. Yang pertama terkait dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Imam Sujai SPDMN, itu luar biasa memang. Dari dulu beliau itu yang selalu memberikan dorongan kepada saya untuk menjadi guru yang kreatif dan inovatif ya. Seperti misalkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu berkaitan dengan IT, DPDB, AMPK, semua insya Allah saya dilibatkan seperti itu. Ya alhamdulillah. Jadi apalagi sekarang ada PGP ini ya, pendidikan guru penggerak ini, waduh, malah saya sudah ayo ikut aja. Ya awalnya memang saya gagal di angkatan 3. Ya memang sebuah proses ya. Justru dengan adanya kegagalan itu saya saya lebih siap, karena memang sudah punya pengalaman, sudah sampai wawancara, dengan hasil. Ya sekarang alhamdulillah di angkatan 9 ini berhasil. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah mungkin memang ada memang ada ada waktunya sendiri. Iya, betul. Ternyata sebelum PGP ini saya mengikuti
PPG gitu. Jadi Allah sudah merencanakan. Iya, Kita nggak tahu ya kegagalan iya, itu. betul. Ternyata justru membawa keberkahan. Betul, iya. Oke. Jadi Kalau jenengan tadi di angkatan 3, kita akan menjadi teman. Kali ini kan kita sharing-sharing nih Mas Fata, apalagi sekolah Mas Fata adalah sekolah penggerak. Ya. Kemudian untuk dukungan dari stakeholder yang ada, waka-waka bagaimana Mas? Kemarin terkait dengan karena kita sekolah penggerak, jadi kita hampir setiap minggu itu melakukan refleksi pembelajaran secara menyeluruh, Bu. Yaitu dengan beberapa kita mengambil beberapa sampel guru mapel untuk mewakili kegiatan refleksi pembelajaran di ruang rapat. Jadi dari sana kita bisa menemukan berbagai permasalahan yang memang umumnya hampir sama ya, terkait dengan siswa yang kurang aktif mungkin di KBM, karena memang setiap siswa kan memang ada kompetensinya sendiri, ada bakat dan minat sendiri. Mungkin dia nggak suka di pelajaran ekonomi, tapi dia suka di misalkan pelajaran biologi misalkan. Nah, dan sebaiknya justru itu menjadi sebuah tantangan buat kami, Bu, bagaimana siswa ini bisa menyukai semuanya tanpa kita melakukan sebuah hal yang sifatnya memaksa. Oke. Seperti itu. Saya garis bawahi memaksa, Mas. Okay. Memaksa. Jadi kita memang harus bisa ya. Karena mungkin anaknya tidak suka di ekonomi, tapi mungkin dia suka di matematika. Mungkin dia nggak nyaman di pelajaran PJOK, tidak muncul lah maksudnya potensi dan kompetensinya. Mungkin dia muncul di bidang yang lainnya, karena memang anak itu adalah unik ya, ada keberagaman di situ. Sehingga di situ kita sebagai guru hanya bisa menuntun, bukan menuntut ya. Kalau menuntut nanti adalah pemaksaan lagi. Ujung-ujungnya adalah pemaksaan lagi. Untuk rekan teman sejawat bagaimana Mas? Untuk alhamdulillah rekan teman sejawat khususnya dari SMA 2 ini ada 5 calon guru penggerak. Keren, selamat ya. Terima kasih Bu. 5 loh. 5 guru penggerak 5 CGP. Kita sedang mengikuti kegiatan pendidikan bersama-sama meskipun dengan kelas yang berbeda, tapi justru di sinilah muncul sebuah motivasi yang berbeda-beda, kemudian dorongan yang berbeda-beda pula dari teman-teman khususnya yang CGP ini. Beliau tuh sudah mengetahui betul nanti ke depan nih sekolah ini mau dibawa kemana gitu. Apakah dengan kita mengikuti CGP ini kita menjadi salah satu pionir yang menggerakkan yang lainnya gitu. Kalau mungkin kita sekarang hanya 5 orang saja yang bergerak ini, nah nanti kita itu harus menggerakkan yang lainnya. Nah ini menjadi sebuah tantangan Bu tentunya untuk kami nanti kedepannya harus bisa memotivasi diri sendiri terlebih dahulu, kemudian terus melakukan koordinasi, refleksi, pembelajaran dengan 5 ini nanti kedepannya kita melakukan sebuah komunitas praktisi dari 5 ini nanti kita melakukan sebuah penimbasan yang nanti mungkin kami minta bantuan untuk Bapak Kepala Sekolah memfasilitasi kami untuk melakukan sebuah pertemuan seperti itu yang sifatnya lebih besar. Betul, keren ya Mas ya, di sini ada 5. Walaupun beda kelas, itu intinya adalah bagaimana kita nanti bisa berkolaborasi. Khususnya jenengan ya, bisa berkolaborasi, bisa berbagi. Mungkin kita khususnya jenengan di sini adalah saling melengkapi, saling melengkapi dari ilmu-ilmu yang didapatkan pada saat program guru penggerak walaupun kelasnya berbeda. Oke Mas, untuk kegiatan dari PI sudah terselesaikan. Di sini adalah bagian inti pendampingan, yaitu tindak lanjut hasil lokakarya orientasi. Pada loka orientasi kemarin kita secara daring, walaupun secara daring saya yakin tidak menyurutkan keinginan Mas Fata, terutama adalah untuk terus belajar dan menyimak materi dari awal hingga akhir. Dan itu pun juga bisa saya rasakan bagaimana antusiasnya Mas Fata pada saat pembelajaran daring dan di dalam setiap sesinya selalu muncul, dan itulah harus menjadi teladan sendiri ya, bagi kelompoknya maupun bagi CGP yang lainnya. Pada waktu loka orientasi
Mas Fata sudah menuliskan kekhawatiran, justru malah di print ini ya, keren ya. Sudah disiapkan sama Mas Fata. Menuliskan kekhawatiran sewaktu mengikuti pembelajaran bersama fasilitator. Apakah kekhawatiran itu terjadi, Mas Fata? Sebentar, sebelum itu apa kekhawatiran, kalau boleh mengulik kembali nih Mas Fata, apakah kekhawatiran yang sudah dituliskan Mas Fata? Masih ingat mungkin? Ya, yang poinnya? Pertama terkait dengan dukungan dari Bapak Ibu guru yang senior. Itu memang menjadi sebuah apa ya, biasanya itu tantangan buat saya secara pribadi, karena memang dari dulu itu seseorang yang memang guru yang memang muncul, kemudian dia itu memiliki kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh beliau dan sebaliknya. Ya, tetapi ini apa ya, seperti adanya apa ya, rasa yang mungkin kurang nyaman bagi saya secara pribadi. Ya mungkin apa ya, ada anak baru muncul tiba-tiba mencuat. Ini harapannya memang saya itu bisa mendapat dukungan harapannya. Ternyata kekhawatiran saya malah apa ya, terjadi ya, maksudnya itu ada tekanan yang mungkin apa ya, istilahnya itu membuat saya down ya, motivasinya hanya jatuh seperti apa ya, fitnah mungkin seperti itu. Pertama kan dukungannya itu adalah meminta ya, kekhawatirannya adalah mendapatkan dukungan dari senior. Kemudian poin yang kedua mungkin yang dituliskan, masih ingat di Mas Fata, kekhawatiran yang kedua itu terkait apa? Mungkin ya terkait dengan apa, mungkin ini dalam kegiatan pembelajaran itu memang proses perubahan itu apa ya, tidak mudah untuk adaptasi. Jadi melakukan sebuah penyesuaian dengan kurikulum yang berubah-ubah itu menjadi hal yang tidak mudah ketika kita praktikkan di kelas. Terkadang siswa kurang nyaman dengan adanya sebuah perubahan, tapi ketika belum dicoba itu kita memang sudah pesimis. Iya, lebih berat ya, karena kita belum ada di dalamnya, belum tahu. Tapi kalau misalkan kita sudah mau mencoba, memulai, dan membuat siswa itu merasa nyaman dengan perubahan yang kita lakukan, tentunya perubahan ini sifatnya positif, itu siswa menjadi senang sekali dan mulai menyukai hal-hal yang baru. Jika boleh saya simpulkan ya Mas Fata, untuk kekhawatiran pertama adalah kekhawatiran tidak mendapatkan dukungan dari guru yang senior. Kemudian kekhawatiran yang kedua adalah tidak didukung oleh siswa terkait dengan perubahan-perubahan yang ada, terutama di kurikulumnya ya. Kok ini kemarin belum selesai, berubah lagi, ini selesai. Jadi itu kekhawatiran yang dirasakan. Oke, selama 1 bulan setelah menuliskan kekhawatirannya Mas Fata, apakah kekhawatiran tersebut terjadi, Mas Fata? Iya, kekhawatiran tersebut terjadi untuk yang siswa, ya, yang awal. Ya, memang ada rasa pesimis di situ muncul siswa itu. Tapi ternyata ketika kita sudah praktikkan dan mencoba terlebih dahulu, nah ternyata responnya nggak seperti yang saya ekspektasikan. Ternyata nggak terlalu nggak terlalu ekspektasinya Mas Fata apa? Ya terjadi malas dengan perubahan yang Pak lakukan, ternyata kebalikannya. Respon berarti kan tidak terjadi dong kekhawatiran, berarti saya ralat ini. Oh lah, kan berarti tidak terjadi nggih. Saya ralat ini tidak terjadi. Jadi kekhawatirannya tidak terjadi, justru mereka lebih welcome. Ternyata ada perubahan, mereka lebih enjoy, lebih asik, lebih senang. Kemudian nggak ada ya, jadi semua dua kekhawatiran tadi terbantahkan ya, tidak terjadi kan? Untuk rekan senior juga, rekan senior malah dukung. Ketika saya membuat story WA story dengan kegiatan saya,
mengikuti program pendidikan guru penggerak ini malah ada beberapa yang chat saya gitu. Iya, Wah, memberikan dukungan ya Mas enak ya Fata. gitu ya, JKP ini ya nambah ilmu baru, terus pembelajarannya juga up to date gitu Iya. loh. Kemudian kita menjadi lebih kreatif. Nah ini ternyata kekhawatiran saya itu Terbantahkan iya ya. gitu. Jadi ada beberapa yang memang pengen ikut Iya, seperti itu. betul. Oke. Jadi sekali lagi Mas Fata, segala sesuatu itu memang kalau dibuat beban akan menjadi terbebani. Seperti yang disampaikan Mas Fata, kekhawatiran itu ternyata setelah dijalani, setelah diterapkan, setelah ada perubahan, justru mereka sangat welcome. Menginginkan segala sesuatu yang seperti yang dilakukan Mas Fata. Ini akan di situ. Oke Mas Fata, untuk pertanyaan selanjutnya adalah setelah mengemukakan kekhawatiran dan ternyata tidak terjadi loh. Nah, bagaimana perasaan Mas Fata? Yang pertama ya alhamdulillah Bu, senang Bu ya. Iya. Secara pribadi itu senang sekali ya melihat anak itu aktif, antusias, rasa senang itu muncul dari Ada rasa bangga iya, ya? rasa senang, bangga kita sudah menyiapkan. Yang awalnya kita itu tidak menyiapkan media pembelajaran, menyiapkan LKPD, tidak menyiapkan itu awalnya Bu ya. Kemudian kita sudah berubah, harus menyiapkan media pembelajaran, LKPD, terus media pembelajaran sudah pakai GPT ya, QR code seperti itu. Ternyata anak-anak itu antusias seperti itu. Responnya bagus, lebih menarik. Oke. Kemudian Mas Fata terkait dengan perasaan Mas Fata, apa harapan Mas Fata ke depan selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini? Terkait adanya, ternyata kekhawatiran nggak terjadi. Ternyata dengan persiapan saya, bagaimana saya melakukan perubahan di kelas dulu, ya kan? Jadi kan melakukan perubahan di kelas nih, dengan merencanakan pembelajaran yang berdampak pada siswa, melakukan pembelajaran yang terfokus pada siswa. Ternyata mereka respon, mereka ternyata enjoy, ternyata mereka bisa menemukan potensi yang mereka miliki. Harapan kedepannya bagaimana? Yang pertama harapan kedepannya ini adalah konsistensi diri Bu ya. Karena yang namanya semangat itu saya meyakini bahwa itu akan naik kadang turun seperti itu. Jadi mulai dari saya pribadi. Kemudian yang selanjutnya yang ketika kita memberikan sebuah hal atau perubahan, misalkan kita dalam mengajak teman berkolaborasi dengan yang lain, kita harus memulai dari diri pribadi dulu. Misalkan kita nggak mungkin ayo ikut CGP padahal diri sendiri belum ikut seperti itu. Kita misalkan harus ayo kita melakukan pembelajaran yang inovatif, kreatif dan menyenangkan, ternyata kita belum. Nah itu kan menjadi suatu hal yang lucu seperti itu, nggak sesuai seperti itu. Jadi kita memang harus melakukan itu dulu, kemudian dilihat contoh, kita ajak, itu baru lebih efektif seperti itu. Berarti menggerakkan diri sendiri, menyiapkan diri sendiri dulu. Yang terpenting adalah mindsetnya itu harus benar-benar berubah dulu sebelum merubah mindset orang lain. Karena kalau mindset berubah, otomatis semua yang dilakukan ya mindset itu tadi. Saya ikut CGP ini salah satunya. Oke, Mas Fata, keren Mas Fata di situ. Harapan Mas Fata semoga kedepannya itu bisa terwujud ya, karena selama 6 bulan ke depan saya akan melihat progresnya. Ternyata harapan Mas Fata yang pertama sudah terwujud, kedua terwujud. Itu adalah suatu kebanggaan pribadi bagi saya untuk bisa melihat setiap progres yang diberikan CGP. Lalu bagaimana dukungan dari kepala sekolah terkait dengan kegiatan yang sudah dilakukan Mas Fata? Terkait dengan dukungan kepala sekolah, mendukung kegiatan CGP saya yang pertama memang untuk akses internet memang kita sudah difasilitasi. Jadi memang kalau misalkan kurangan kuota kita nggak usah pakai itu, tinggal ke sekolah aja. Internetnya alhamdulillah kemarin sudah ditambah. Jadi memang teman-teman juga merasakan wah semakin lancar juga kegiatan kita, diskusi, daring seperti itu. Kemudian untuk
kegiatan yang sifatnya apa namanya itu langsung kan, nanti kan daring. Kalau secara langsung memang sekolah-sekolah kami sangat welcome sekali dengan program-program yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kemendikbudristek ini, sangat welcome sekali untuk kegiatan yang jadi keren kepala sekolah. Ya, kalau punya kepala sekolah seperti beliaunya, langkah kita semakin mantap ya. Jadi semangat belajar itu nambah. Nah, nambah memang siapa yang dikatakan Mas Fata memang tepat ya. Motivasi itu naik turun. Bagaimana kita bisa menstabilkan atau mengkonsistenkan motivasi itu, walaupun di luar tidak ada motivasi, tetap motivasi intrinsik itu adalah yang pertama dan ya, yang utama. Kemudian terkait dengan fasilitas yang diberikan KS, salah satunya adalah internet ya. Mungkin juga salah satu dukungan beliau terhadap pembelajaran jenengan ya. Tadi yang jenengan ceritakan di sini adalah bagaimana jenengan sudah memfasilitasi siswa, sudah memenuhi kebutuhan siswa terkait dengan zamannya. Bagaimana jenengan menggunakan ChatGPT, AI, kemudian AR dan lain sebagainya. Mungkin itu adalah salah satu langkah dukungan ya, dukungan tak tertulis lah dari beliaunya agar kegiatan panjenengan itu bisa lancar, sukses dan berdampak. Kembali lagi adalah dampak ya. Kebetulan kemarin untuk internetnya saya ngurus, jadi dimandatkan beliau, harus dinaikkan internetnya. Siapa? Saya langsung di Telkom. Jadi saya langsung apa itu? Langsung ya. Gercep ya. Iya, waduh, mengaku gaya ini gawe banyak yang. Tapi untuk pada saat pembelajaran siswa dilepas nggak ini internetnya ini? Apa hanya khusus guru atau setiap guru sama siswa memiliki user sendiri-sendiri. Seperti itu. Jadi kemudian bebas mengakses ya. Bandwidth-nya diatur Bu. Memang untuk siswa nggak terlalu banyak karena bandwidth-nya berapa? Kecepatannya memang nggak terlalu berbeda nggak terlalu banyak karena itu apa namanya? Siswanya banyak. Kalau untuk Bapak Ibu guru ini memang agak ditambah karena memang kegiatannya kan memang kegiatan pembelajaran lebih intens. Mungkin salah satu langkah untuk apa ya? Kadang kan siswa itu memang siswa kita itu unik-unik ya, dikasih fasilitas takutnya disalahgunakan. Iya, disuruh ya, mungkin salah satunya seperti itu ya. Tapi minimal di sini karena sekolah penggerak, kemudian kegiatannya adalah bagaimana guru itu bisa apa ya memberikan atau memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kodratnya, baik itu kodrat alam maupun zaman. Tanda kutip di sini zaman ya. Kita adalah berbasis digital, berarti itulah langkah beliau sangat mendukung sekali ya Mas Fata. Kemudian untuk ya tindak lanjut hasil pembelajaran Mas Fata. Di sini adalah selama 1 bulan Mas Fata melakukan pembelajaran daring bersama Fasil. Dari yang telah dipelajari tersebut, apakah perubahan yang Mas Fata lakukan di kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Berkaitan dengan pendidikan guru penggerak yang sudah berjalan ini yang sudah saya jalani ini memang dampak positif itu memang nyata dan real sekali dengan pembelajaran di kelas gitu. Jadi itu tadi yang awalnya tidak ada refleksi pembelajaran, kita melakukan refleksi. Kemudian yang awalnya ceramah, kita lebih ke diskusi. Kita lebih porsi guru untuk berbicara itu lebih sedikit dibandingkan dengan siswa yang dia itu saut menyaut mungkin sanggah sampai muncul seperti itu. Nah, ketika jawaban siswa ini yang nggak sesuai dengan yang kok gini ya. Nah, tugas guru lain baru masuk di sini untuk meluruskan kembali. Jadi agar namanya itu ilmunya itu tidak tidak menyesatkan lagi sifatnya itu. Jadi kita harus mengembalikan itu yang benar. Sebenarnya jawabannya memberikan penguatan ya Mas. Betul Bu. Tapi mungkin dilengkapi dengan sebagainya. Jadi aktivitas siswa lebih diperbanyak, kontribusi siswa juga lebih banyak. Jadi di pembelajarannya seperti itu. Ada lagi Mas Fata? Itu tadi Bu, terkait dengan media
yang kita gunakan, model pembelajaran juga itu biasanya kita monoton gitu-gitu aja. Sekarang sudah ada usaha kita untuk lebih kreatif dan apalagi di sekolah penggerak ya Mas iya, ya. Bu. Jadi tuntutannya untuk laporannya, tagihannya dan sebagainya itu ya dokumentasi kegiatannya itu memang kita jadi include ya Mas, dalam artian nyambung ya Mas. Misalnya sekolah-sekolah penggerak, kemudian guru penggeraknya juga banyak. Karena kita membayangkan Bu gitu loh. Kita itu sekolah penggerak tapi nggak ada guru penggeraknya. Nah, suatu hal yang lucu gitu menurut saya. Akhirnya kita ini sekarang mencoba dan alhamdulillah kita bisa mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini yang dibantu oleh Ibu Anda ini luar biasa sekali. Berarti ikut andil ya, ikut andil dalam percepatan dari program-program dan merealkan dari kegiatan sekolah penggerak itu. Iya, karena kita kan tidak mau jadi penonton terus-menerus. Kita pengen jadi tokoh pelaku. betul. Menggerakkan perubahan di sekolah kita. Betul. Nggak mau duduk di zona nyaman berarti harus tergerak itu tadi, harus bergerak dan menggerakkan artinya. Tidak stagnan ya, harus dinamis karena orang-orang stagnan itu biasanya tidak siap dengan adanya perubahan. Oke Mas Fata, selanjutnya adalah apa pembelajaran yang Mas Fata dapatkan menjadi pendorong melakukan perubahan tersebut. Apa pembelajaran yang Mas Fata dapatkan untuk dijadikan pendorong dari pembelajaran di LMS itu Mas? Mungkin materinya, mungkin konsepnya, sebagai Mas Fata mendorong adanya perubahan. Kenapa Mas Fata memfasilitasi siswa, kenapa yang biasanya ceramah berubah dengan diskusi, yang biasanya itu adalah pembelajaran yang biasa ini harus berbasis IT, itu adakah pembelajaran yang mendorong Mas Fata untuk melakukan perubahan tersebut? Terima kasih. Jadi memang terkait dengan pembelajaran, hal yang mendorong saya pribadi itu pengalaman COVID-19. Ini sebenarnya sesuai ya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwa kita itu harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ketika terjadi COVID-19, akhirnya apa? Karena kita mungkin tidak siap dengan fasilitas, kemudian dengan pembelajaran daring. Nah, ternyata kita harus dituntut. Nah, ini yang saya nggak kurang suka ketika kita belajar harus dituntut. Nah, ternyata kita akhirnya nggak siap seperti itu. Nah, ini harapannya saya ke depan ketika saya mengikuti program pendidikan guru penggerak ini, kalau misalkan ada hal yang memang sifatnya itu kita harus pelajari ke depan Bu ya, kita sudah harus siap. Sebetulnya tidak harus menunggu sebuah masalah lagi muncul di Indonesia, kita baru belajar dan kita harus dipaksa waktu itu dengan keterbatasan waktu itu anggaran dan sebagainya itu. Nah, dengan adanya guru penggerak ini kita seperti belajar ke depan ini seperti ini loh pendidikan. Nah, kita harus belajar terlebih dahulu nih seperti itu. Nah, kita tidak menunggu yang lain kita tidak menunggu yang lain, ayo nggak usah seperti itu. Kita mulai aja dari diri sendiri dulu. Kalau kita sudah jalan, enjoy, nah kita baru mengajak yang lain seperti itu. Jadi pembelajarannya adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara ya, bahwa kita itu harus bisa melakukan pembelajaran dan pengajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan itu terbukti pada saat COVID ya, mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, kita harus ini kuplek-kuplek IT, yang tidak bisa IT harus bisa, yang tidak bisa mengunggah bagaimana cara mengunggah, yang biasanya tidak pakai Gimit akhirnya harus pakai Gimit ya. Intinya adalah pembelajaran pemikiran Ki Hajar Dewantara, pada garis bawahnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Keren sekali Mas Fata, pembelajaran yang luar biasa yang sudah Mas Fata refleksikan mulai dari COVID sehingga terwujudlah pembelajaran berbasis IT. Jangan mengajarkan siswa pada zamannya kita, beda. Apalagi zamannya saya sangat jauh beda dengan Mas Fata. Saya kelahiran 76 Mas Fata. Mas Fata mungkin 9. Jauh sekali. Tapi bagaimana kita bisa up
update dan Iya. upgrade ya. Intinya adalah Adaptasi. iya, beradaptasi dan siap Iya. dengan perubahan itu sendiri. Kita tidak alergi dengan perubahan. Jadi kalau kita siap dengan perubahan, maka kita harus update dan upgrade. Betul. Iya, update harus update. Kemudian Mas Fata, bagaimana respon peserta didik atas perubahan-perubahan yang Mas Fata lakukan? Perubahan-perubahannya responnya bagaimana, Mas? Ya. Respon siswa. Respon siswa memang senang Bu ya, karena ketika pembelajaran diskusi itu saya selalu memberikan istilahnya itu kebebasan untuk siswa. Silakan kalau misalkan kamu mau meminjam buku di perpus untuk bahan diskusimu, silakan. Untuk mencari informasi di perpus boleh. Kemudian silakan manfaatkan apa yang ada di genggamanmu, yaitu smartphone seperti itu. Pak nggak punya paketan loh, kan ada wifi seperti itu di sekolah. Ya Pak, jadi tidak ada alasan sekarang siswa itu tidak menemukan suatu hal yang baru karena di internet semuanya itu ada, ya cuma tinggal kita mengembangkan saja seperti itu. Kemudian intinya tidak membatasi siswa untuk mengeksplor informasi yang ada di luar. Berarti siswa lebih tertantang, lebih tertarik, itu adalah responnya seperti itu, karena tanda kutip tadi Mas saya menggarisbawahi apa yang disampaikan panjenengan, yaitu ada hal baru. Ada hal baru, jadi setiap Pak Fata masuk pasti ada hal baru ini. Nah, kalau ada materinya beda, ada lagi hal baru. Wah, ini anak-anak semakin tertantang ya. Oh, besok mau ketemu Pak Fata, apalagi ya hal barunya ya. juga Bu. Iya, ya itu ya yang membedakan pembelajaran kita zaman dulu dengan sekarang ya. Bagaimana kita mewujudkan pembelajaran yang well-being, yang intinya adalah anak bisa well-being, merdeka berpikirnya, merdeka dalam konteks yang lainnya, tetapi tetap diarahkan, tetap difokuskan, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Itu kan endingnya kan di situ ya. Mas Fata selanjutnya yaitu ini Mas Fata, apa yang sudah baik dari perubahan yang sudah Mas Fata lakukan dan apa saja yang perlu ditingkatkan Mas Fata menurut Mas Fata? Monggo. Untuk hal yang baik yang sudah saya lakukan, yaitu ya terkait dengan pembelajaran, kemudian kolaborasi bersama guru mapel khususnya untuk PKWU dan ekonomi. Kemudian di sisi lain juga terkait kolaborasi dengan teman-teman CGP, ada 5 itu, dan kebetulan 5 ini memiliki mapel yang berbeda-beda, sehingga saya dapat belajar banyak dari beliau-beliau itu terkait dengan heterogenitas motivasi, terus tantangannya seperti itu, permasalahannya seperti itu, dan endingnya nanti kita mencari solusi yang baik ke depannya, muaranya nanti untuk menyenangkan anak-anak seperti itu. Kemudian untuk hal yang perlu ditingkatkan Bu, yaitu tadi tidak hanya kolaborasi kepada 5 teman CGP ini, tapi lebih luas lagi kepada teman-teman Bapak Ibu guru, baik yang junior maupun senior, itu memang harus stigma ini memang perlu dihilangkan sebenarnya Bu ya. Cuman memang itulah namanya kita hidup sosial, pasti mau dihilangkan tak muncul aja seperti itu, karena memang mungkin ada kepentingan sendiri. Minimal ditekan. Iya. Ya ditekan, kemudian itu dikurangi ya. Kemudian itu kita nggak usah berfokus di situ lah gitu. Jadi Pak Kepala Sekolah sudah bilang kita nggak usah tolak-tolak lah, kita ke depan aja, selama itu baik kita kerjakan itu aja. Itu yang perlu saya tingkatkan, itu mungkin yang komunikasi dengan beliau-beliau baik secara personal maupun secara umum. Jadi kolaborasi ya, lebih menekankan kepada komunikasi dan kolaborasi. Saya yakin Mas Fata dengan kelima teman CGP-nya itu
bisa Amin. menekan atau justru menghilangkan gap yang selama ini adalah menjadi momok ya. Iya. Jadi momok bagi kekhawatiran bagi semua JGP. Saya pun dulu seperti itu Mas Fatah. Tapi begitu sudah terjun, kemudian kita selalu melibatkan beliau, akhirnya beliau tahu memang kita harus melibatkan Mas. Mungkin Mas Fatah bisa mencoba melibatkan beliaunya dalam event-event tertentu yang sudah sesuai dengan passionnya mereka dia itu yang senior itu, tidak gabung Mas, tidak kolaborasi. Justru kita merangkul. Itu adalah tugas dari guru penggerak. Jadi guru penggerak di sini tidak ada yang mencuat Mas, tidak ada yang pinter, tidak ada yang menjadi starlet di sini, nggak ada. Kalau saya bisa menggambarkan guru penggerak itu seperti pelangi, berwarna-warni, ya, tapi indah. Pandangan. Saya selalu beranggapan ya, sepandai-pandainya kita itu pasti ada kelemahan ya. Dan sebodoh-bodohnya teman kita misalkan pasti ada kelebihannya. Yeah. Nah, jadi dari mana kita harus belajar terkait dengan hal tersebut, adanya perbedaan, kesenjangan atau yang lainnya, bagaimana tugas jenengan adalah merangkul. Sekali lagi komunikasi, melibatkan beliaunya itu adalah PR bagi jenengan. Jadi nanti kalau saya datang lagi ke sini, saya akan bertanya progresnya bagaimana, masih ada kesenjangan, masih sudahkah melibatkan beliaunya atau yang lainnya. Kalau memang sudah terlalu parah, ya kita bisa ya. Tapi saya yakin karena basic kita itu adalah pendidik Mas, pasti lambat laun mereka akan menyadari memang berubah dan harus berubah. Bukan berarti harus tetap seperti itu, yang muda, yang berkarya. Jangan ada dengan itu. Kalau saya dengan adik-adik di sekolah saya itu, kita lebih senang memanggil adik-adik yang muda, yang berkarya. Ayo kita adalah tuturi dan daya. Jadi memposisikan kita sebagai tuturi dan daya. Dulu kita sudah pernah seperti itu. Sekarang gantian. Gantian yang muda-muda untuk menggerakkan orang lain. Sudah bergerak dia. Ayo menggerakkan. Ya, seperti itu Mas Fatah. Mungkin ada lagi hal-hal yang perlu diperbaiki, atau mungkin Mas Fatah bisa menceritakan hal-hal yang sudah baik pada saat melakukan proses pembelajaran daring dengan fasilitator, mulai dari tugasnya, konsepnya, pemahamannya, ataupun yang lainnya yang sudah baik menurut hal-hal yang sudah baik menurut Mas Fatah, dan itu harus dijaga atau perlu ditingkatkan kembali, monggo. Ya, untuk terkait dengan hal-hal yang sudah baik yang harus dijaga, yang pertama memang setelah itu terkait dengan media pembelajaran ini memang harus konsisten ya, maksudnya itu memberikan sesuatu hal yang baru, dan ini memang effortnya juga luar biasa Bu, untuk menyiapkan semuanya itu tidak mudah misalkan seperti itu. Tapi itu ya memang menjadi sebuah kepuasan tersendiri ketika anak-anak itu merasa senang di pembelajaran dengan apa yang sudah kita siapkan tadi itu. Iya. Misalnya memutar video di YouTube Bu. Kemudian pemberian LKPD yang update. Saya kalau memberikan yang interaktif ya, itu pasti 2023 untuk informasi LKPD penugasan. Jadi update tadi itu memang suatu hal yang penting bagi saya secara pribadi. Karena bagaimana mungkin kita mempelajari hal yang sifatnya itu lama dan itu ternyata tidak berlaku sekarang seperti itu. Jadi eman-eman ya. Iya, seperti itu. Itu memang menjadi tantangan dan evaluasi saya ke depan terkait dengan pembelajaran yang sudah kayak ini, gimana caranya biar konsisten. Kembali lagi ke konsisten. Iya. Konsisten harus digarisbawahi. Itu loh Bu ya. Semangatnya itu kadang-kadang turun, kadang juga naik. Ya inilah ya, kalau pas turun ini ya teman-teman ayo Pak mau curhat apa gitu yang JGP. Pak ya, perlu pompa ya. Iya, jadi kalau kita ngobrolnya kalau sudah pulang sekolah, kumpul gitu, gimana. Ya seperti itu, mungkin nanti setelah ada PI ini mungkin kita ngobrol. Iya, tadi kan ya
nggak janjian ya, kita Nggih. ketemu dengan PP yang lain, kita Nggih, ketemu ya. dengan PP yang lain. Nggih. Saya juga ketemu dengan CGP yang Betul, lain yang nggih. ada di sini, ketemu Mbak Reni, ketemu Mas Haidar. Haidar, nggih. Walaupun saya juga punya CGP lain di sini, Nggih. yaitu Mas Pak Yusron, Mas nggih. Yusron. Nah, besok kita Nggih, ketemu siap, sama Mas Yusronnya Nggih. di hari Rabu. Nggih. Saya lihat pembelajaran daringnya Mas Fata di LMS itu sudah cukup bagus, sangat bagus sekali menurut saya. Dari setiap tagihan itu Mas Fata selalu mengumpulkan di yang pertama, iya di awal. Kita sudah mengumpulkan. Iya, itu semoga menjadi alapan, ya, semoga itu menjadi 1, 2, hal yang alapan. ya menjadi hal yang baik bagi Mas Fata, dan kembali lagi konsisten. Nggih. Terus ada di depan, tapi Iya, bukan betul. berarti mengabaikan yang belakang. Iya. Bagaimana kecepatan Mas Fata dalam menyelesaikan tugas ini bisa menjadikan motivasi kepada CGP yang Iya. lainnya, khususnya di kelompok itu, Iya. bagaimana Mas Fata bisa merangkul semuanya, Iya. karena di kelompok kita itu adalah kelompok yang unik ya. Iya. Di situ ada Mas Dio, ada Iya. ada Pak Thohir, Mbak Erma, Mbak Yanti, Mas Yusron, dan jenengan sendiri. Mereka punya keunikan-keunikan Iya, dan punya betul. kelebihan-kelebihan yang tidak kita miliki atau tidak Mas Fata miliki. Tapi bagaimana Mas Fata bisa merangkul semuanya, tujuan akhirnya adalah lulus CGP, bisa menerapkan atau mengimplementasikan semua pemahaman atau konsep-konsep yang ada di program guru penggerak. Ada lagi Mas Fata yang itu disampaikan? Kenapa sih kok saya itu ingin selesai lebih dulu? Karena yang pertama saya ingin memotivasi diri saya sendiri, Bu. Gitu. Kemudian ketika sudah memotivasi diri sendiri selesai, memotivasi yang lain. Kenapa? Memberikan contoh. Nah, ketika kita memberikan contoh yang baik, tentunya akan berdampak pula kepada teman-teman yang baik. Nah, makanya ini saya kan jadi ketua kelas sekarang kan, dipilih jadi ketua kelas oleh Bapak Fasilitator Bapak Vindika untuk itu menjadi istilah contoh teladan. Karena nggak mungkin saya misalkan menjadi teladan tapi saya bermalas-malasan, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi ada motivasi tersendiri bagi saya untuk ke depan menjadi contoh untuk teman-teman saya di CGP angkatan 9 ini. Amin. Mas Fata, kita sudah bicara panjang lebar, terutama adalah pembelajaran yang harus ditingkatkan dan perlu dipupuk kembali. Intinya adalah bagaimana Mas Fata bisa konsisten terhadap motivasi tadi ya. Semangat itu tadi itu luar biasa memang. Semangat itu adalah hal yang pertama ya yang harus kita perhatikan. Satunya tidak semangat, yang dua semangat masih bisa bergerak. Tapi kalau semuanya tidak semangat, nah inilah yang menjadi perhatian khusus untuk kita. Kenapa tidak semangat semua ini? Mas Fata keren sekali pengalaman-pengalaman yang sudah diberikan Mas Fata, kemudian jawaban-jawaban terkait dengan apa yang sudah saya tanyakan. Kemudian dari yang telah Mas Fata ceritakan di atas, apakah sudah tertuang dalam jurnal refleksinya Mas Fata? Dari pertama kita kan belajar tentang kekhawatiran dan harapan Mas Fata, kemudian adalah bagaimana Mas Fata sudah bisa menerapkan pemikiran dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian kita juga bercerita tantangan, kemudian solusi, kemudian dukungan dan sebagainya. Itu apakah sudah tertuang dalam jurnal refleksinya Mas Fata? Alhamdulillah untuk terkait dengan jurnal refleksi sesuai apa yang tuntutan yang ada di LMS itu sudah kita laksanakan, kemudian sudah kita abadikan ya di YouTube, kemudian di Google Site yang sudah saya buat itu sudah muncul ada jurnal refleksi, ada tugas modul itu alhamdulillah sudah ada di Google Site. Jadi siapa yang pengen melihat kita memiliki website tersendiri pribadi itu terkait dengan CGP bisa berkunjung ya Mas ya. Iya, bisa berkunjung, bisa
Iya, sampai malam ini tugasnya CGP 9 sampai sini. Alhamdulillah tiap hari sudah update. Jadi secara keseluruhan sudah tertuang dalam jurnal refleksi yang ditulis sama Mas Fathah. Keren sekali ya. Saya sekilas ya melihat portofolio digitalnya Mas Fathah sudah termuat semua ya untuk itu ya. Oke Mas Fathah, ceritakan kegiatan apa yang telah dilakukan pada saat melakukan aksi nyata. Apa yang sudah Mas Fathah tuang dalam kegiatan aksi nyata, dan aksi nyatanya itu berupa apa, konsepnya apa, kemudian monggo diceritakan. Terkait aksi nyata yang sudah saya lakukan tentunya tidak terlepas dari filosofi Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan, yaitu Tinggal Sosim Keluarga, Tinggal Karso, yang terakhir Tuturi Handayani. Itu alhamdulillah sudah tercover semua, baik contoh maupun yang sudah diterapkan secara nyata. Kemudian di portofolio digital sudah ada beberapa testimoni dari rekan guru. Yang dalam hal ini saya merekam Bapak Sukondo selaku guru di SMA Negeri Tambun ini, yang menurut saya memiliki kapasitas untuk menjadi supervisor. Waktu itu saya supervisi, itu beliau yang menilai saya. Kemudian untuk siswa juga ada testimoni dari siswa juga. Memang apa yang sudah kita siapkan ya, kemudian kita lakukan dengan sebaik mungkin, hasilnya juga memuaskan bagi mereka. Karena tentunya menjadi seorang guru ini bagaimana cara siswa itu tersupport terkait dengan minat dan bakat mereka, kemudian pembelajaran yang kita berikan kepada mereka itu menyenangkan dan sekreatif mungkin dan inovatif mungkin, seperti itu. Ini adalah bagaimana memberikan pengajaran, memberikan pendidikan, baik itu di kelas maupun di komunitas lingkungan sekolah yang berpusat pada siswa. Betul. Muaranya adalah berpusat pada siswa. Kembali lagi siswa. Bagaimana dengan menggunakan pemikiran beliau, terutama pada itu Mas, kalau jenengan juga dituangkan mungkin ya dengan trilogi pendidikan ya, itu adalah apa ya, semangat panduan bagi kita seorang guru harus menggunakan sistem among. Sistem among, bagaimana ngemong siswa yang berat. Menghamba di sini bukan berarti menyerah ya, tapi bagaimana kita itu mencurahkan semua perhatian kita, dedikasi kita itu hanya kepada kepentingan murid. Tujuan utamanya adalah agar dia mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Itu oke Mas Fathah, dari kegiatan yang telah diceritakan tadi, nilai apa yang telah Mas Fathah terapkan? Nilai-nilai yang sudah saya terapkan yang kalau di pembelajaran di LK di modul ini memang ada 4 Bu ya, yaitu nilai mandiri, kemudian kolaboratif, kemudian inovatif, sama berpihak pada murid. Nah, 4 nilai ini 4 atau 5? Oh 5 Bu, mohon maaf. Kolaborasi sudah tadi? Inovasi sudah? Inovasi sudah. Bentar lagi, coba. Mandiri. Berpihak pada murid. Apa itu? Ya itu sudah muncul semua ya. Pada intinya nilai-nilai apa yang sudah diterapkan pada saat melakukan perubahan di kelas, kemudian aksi nyatanya. Terkait dengan nilai kolaboratif itu alhamdulillah seperti yang saya sampaikan tadi kepada teman-teman CGP, kita memiliki kegiatan refleksi tiap pulang sekolah, mungkin kalau misalkan lagi senggang beliau. Kemudian di kelas kita berkolaborasi dengan siswa untuk melakukan kegiatan diskusi yang menyenangkan dan tentunya membuat siswa itu menjadi yang aktif, menjadi lebih aktif, yang pasti menjadi aktif seperti itu. Kemudian untuk nilai mandiri, tentunya saya mengikuti kegiatan CGP tentunya untuk memberikan peningkatan kualitas kepada diri saya sendiri terlebih dahulu. Saya yakini bahwa ketika guru itu berkualitas, pasti nanti muridnya juga akan berkualitas juga. Saya pendapat. Berinovasi terkait dengan media pembelajaran yang alhamdulillah update, kemudian menggunakan
menggunakan teknologi seperti ChatGPT, kemudian QR code, bagaimana siswa bisa scan apapun yang mereka butuhkan, itu sudah alhamdulillah kolaborasinya sudah mantap sekali Bu, diskusinya aktif sekali. Ya, kemudian untuk nilai berpihak pada siswa, pasti ya. Ya, berpihak pada siswa tentunya semuanya nanti itu bermuat pada siswa, bagaimana kita menghamba pada siswa, bagaimana kita ngomong siswa, intinya apapun yang mereka butuhkan sebisa mungkin guru bisa memfasilitasi seperti itu. Kreatif muncul? Ya, tentunya karena sudah ada yang ikut ya. Oke. Iya, berarti nilai-nilai yang diterapkan Mas Fata ini sudah mumpuni ya, sudah tertuang semuanya ya. Sudah pernah dilakukan insyaallah. Untuk nanti mungkin harus ditingkatkan. Oke. Ke depan ditingkatkan. Oke. Mas Fata, terkait dengan pembuatan kerangka portofolio digital, Mas Fata kemarin sudah share ya untuk linknya sehingga saya bisa berkunjung, bisa melihat portofolio digitalnya Mas Fata. Tapi di sini ada pertanyaan juga Mas Fata. Media atau platform apa yang digunakan Mas Fata dalam pembuatan portofolio digital? Untuk portofolio digital sesuai dengan apa yang disampaikan di pertemuan ruang kolaborasi, semaksimal mungkin kita bisa menggunakan fasilitas yang sudah ada dan disediakan oleh kementerian, yaitu kita menggunakan Google Site, yaitu Google Site-nya dari gurubelajar.id. Nah, di mana situ kita mencantumkan semua kegiatan yang kita laksanakan di pendidikan guru penggerak ini untuk dimasukkan di tugas yang sudah kita kerjakan, saya masukkan di situ. Ya mungkin bisa dilihat biar menarik juga biar bisa diakses juga oleh banyak orang gitu, biar kita juga memiliki aktualisasi diri. Betul. Intinya adalah aktualisasi. Iya, betul. Oh, ternyata aku sudah menerapkan, aku sudah melaksanakan. Oh, ini loh realnya. Itu adalah potret ya, rekam digital, digital. Eman-eman kalau nggak diintegrasikan. Punya cerita saya. Siap. Saya CGP, ya punya cerita. Inilah cerita. Saya masukkan di situ nanti. Betul. Meskipun udah selesai, tetap saya nanti ketika ada kegiatan yang tentunya masih ada kaitan dengan guru penggerak ya. Seperti itu ya, saya masuk ke situ karena itu seperti saya itu memiliki ruang pribadi. Oke, siap. Oke, Mas Fata, tadi untuk pembuatan portofolio digital menggunakan Google Sheet ya. Kemudian media atau aplikasi apa yang digunakan untuk mengisi? Tadi Mas Fata sempat bercerita di situ untuk mengisi konten-kontennya itu menggunakan media atau aplikasi apa? Ya, ada aplikasinya YouTube. Kemudian biasanya kalau untuk YouTube biasanya saya menggunakan Canva untuk PowerPoint-nya di online. Kemudian kita download, kita masukkan audionya menggunakan aplikasi Filmora Bu. Filmora juga nggih? Iya, Filmora. Biar nama menarik dulu seperti itu. Ya. Kemudian Kapkut enggak, saya jarang ngedit pakai Filmora ya. Oh, jadi langsung di sini ya, PC ya. Iya, kalau Filmora kan pakai ini ya, kalau pakai gadget kurang mendukung dia. Ya, kalau kecil mungkin bisa ya. Sebenarnya banyak, saya juga punya editor kayak Viva Video, Kapkut mau Movie Maker juga ada, cuman ya. KineMaster pakai? KineMaster saya mengurangi penggunaan editing pakai HP gitu. Karena untuk fiturnya kurang lengkap ya. Gitu. Kalau di Filmora itu mungkin sebenarnya banyak Filmora ada Adobe Studio, semuanya itu intinya lebih lengkap. Yang penting nyaman ya Mas. Iya, betul. Pakai apapun yang penting adalah nyaman. Meskipun di HP sebenarnya lebih praktis, tapi menurut saya karena fiturnya yang terbatas. Mungkin resolusinya juga beda ya yang dihasilkan. Iya, akhirnya berdampak pada kualitas juga toh. Ya, makanya terkait dengan penggunaan teknologi saya lebih memaksimalkan di laptop atau di PC. Siap. Apa saja yang akan dituang Mas Fata
dalam portofolio digitalnya Mas Fata? Untuk portofolio digital sudah saya masukkan di situ konten-kontennya. Yang pertama ada namanya itu penggerak. Nah, penggerak ini terdiri kontennya itu isinya profil dari Bapak fasilitator yang Bapak pendidikan. Ini ada Ibu Andrini sebagai pengajar praktik, itu ada jenengan, kemudian ada saya sebagai pelaku di kemudian ada tugas di modul. Setiap ada tugas di modul yang sudah saya edit, saya kebetulan lebih suka membuat sebuah video gitu. Daripada hanya sebatas PowerPoint. Itu saya rasa kurang tariknya kurang, iya, gitu. kurang tertantang ya. Iya, saya lebih karena suka kalau hal video yang kan maksimal. video visual ya, Iya. melihat juga, mendengarkan juga, merasakan juga, Iya, gitu ya. jadi lebih Bervariasi, lengkap lah. Lengkap, betul. Jadi sesuai dengan misalkan kalau sesuatu butuh ada yang kinesthetik, motoris atau visual, kita sudah udah prepare, prepare dengan konten yang sudah kita buat seperti itu. Kemudian ada tugas modul sudah, ada jurnal ada aksi nyata yang kemarin di tugas 1 sudah saya buat. Kemudian juga ada dokumentasi kegiatan tuh, baik di ketika ada pembukaan, orientasi, lokasi orientasi. Bahkan mungkin saat ini ketika kita sudah selesai PI, mungkin saya masukkan di YouTube saya untuk dokumentasi kegiatan. Kemudian ada dokumen pengembangan diri. Nah, ini jadi apapun yang saya dapatkan, ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari apapun, biasanya buktinya itu kan dalam bentuk sertifikat. Saya cantum dari situ. Ini loh hasil yang sudah saya capai, itu ada bukti nyatanya. Jadi ada bukti otentik yang menyatakan bahwa saya itu sudah selesai. Seperti kemarin terakhir PDG saya cantumkan juga. Kemudian juga platform Merdeka Mengajar. Alhamdulillah sudah 3 dapat sertifikat. Ini 3 lagi menunggu. Jadi ada target mungkin 10 lebih. Targetnya ke sana. Bertahap masih fokus ke CGP. Jadi Mas Fata sudah mencermati atau sudah memahami konten pembuatan portofolio digital ya. Di situ sudah ada profilnya, kemudian ada artefaknya, artefak berupa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan Mas Fata bersama murid, bersama komunitas yang ada di sekolah. Kemudian ada tadi pengembangan diri, umpan balik sudah ada. Sudah ada ya. Testimoni itu saya masukkan juga. Oke. Jadi lengkap ya Mas Fata. Ini sekarang tinggal mengajak teman-temannya lain yang mengalami kesulitan. Saya memberi memberikan ruang ya. Iya, cuman ini masih belum ketemu jadwalnya. Iya, jamnya masih bentrok-bentrok, jadi agak sulit misalnya. Betul. Penyesuaian saja. Oke Mas Fata, ini mungkin kegiatan terakhir untuk pendampingan individu ya, terkait dengan LK2 yaitu posisi diri ya. Pada waktu lokakarya orientasi, Mas Fata telah mengisi komponen baik yang telah dimiliki selama 1 bulan ini ke depan ini. Kompetensi apa saja yang telah baik yang dilakukan Mas Fata? Yang kemarin masih centang-centang, masih ingat ya? Mungkin Mas Fata yang posisi diri Mas Fata bisa coba. Pada ini Mas Fata kan centang nih ya. Ini kan sesuai dengan apa yang dimiliki Mas Fata. Adakah peningkatan Mas ataukah ada yang menurun justru selama 1 bulan ke depan ini? Kalau alhamdulillah kalau untuk peningkatan ya, kalau ini memang saya isinya sebelumnya Bu. Karena terkait dengan konsistensi Bu ya. Konsistensinya ini yang memang kurang dulu sebelum ikut CGP. Kalau sekarang alhamdulillah terkait misalkan ada refleksi di sini, refleksi pembelajaran, kita sudah mulai konsisten dengan teman-teman. Karena ada wadahnya. Betul, karena jadi, guru penggerak itu tadi, kepala penggerak itu tadi ya. Betul. Jadi lebih terarah sudah. Iya, kita memiliki hal yang sama. Betul. Jadi kita saling berkolaborasi dengan teman-teman CGP. Jadi saya merasakan memang dampak positifnya itu ada dan nyata. Betul.
dukung ya Mas ya. Betul. Intinya pada LK2 terkait dengan posisi diri dan LK4 terkait dengan rencana pengembangan diri itu tak lepas dari tema kita Mas, yaitu refleksi ya. Refleksi awal kompetensi dari guru penggerak. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Saya yakin yang pertama Mas Fata mencentrang angka 2, angka 3 itu pasti 1 bulan ke depan itu kan sudah mengalami peningkatan. Yang pertama adalah kalau kita bisa mengulik kembali, melihat kembali, kompetensi awal adalah pengembangan diri dan orang lain, ya kan? Bagaimana Mas Fata sudah maksimal tadi ada perubahan mindset, ada sudah menyadari bahwa apa yang dilakukan dulu itu kurang tepat, kurang memenuhi kebutuhan siswa atau kurang berpihak pada siswa. Akhirnya dari adanya perubahan mindset itu sendiri, Mas Fata sudah menuliskan ya, sudah melihat posisi diri. Oh ternyata saya yang lebih di sini loh, oh yang kurang di sini loh. Dan akhirnya ada peningkatan dari setiap waktunya. Kemudian Mas Fata pada waktu Lokakarya itu Mas Fata telah mengisi ya, yang tadi Mas Fata. Kemudian yang telah dimiliki selama 1 bulan ke depan, kompetensi apa yang telah baik Mas Fata? Kompetensi kan ada 4. Menurut Mas Fata yang sudah baik itu kompetensi yang nomor berapa? Karena di masing-masing kompetensi kan ada sub-subnya. Kompetensi diri dan mengembangkan orang lain itu kan ada sub-subnya. Itu kalau kita bisa, Mas Fata bisa melihat kembali, ini kan kompetensi yang pertama, mengenal diri dan mengembangkan orang lain. Mengenal orang lain, nah, mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain. Ini kan sudah mengalami penaikan ya. Justru yang di sini sudah ada poin 4. Saya bertanya kepada murid hal apa yang belum, berarti sudah ada refleksi ya, karena di sekolah penggerak refleksi harus ya, wajib ya. Belajar tanpa refleksi sia-sia, refleksi tanpa belajar bahaya. Ya saya karena refleksi itu penting karena saya menyadari, saya awalnya memang nggak sadar sebenarnya udah pembelajaran selesai sudah, saya sudah tugas selesai ya, selesai sudah gitu. Saya nggak menanyakan apakah siswa yang senang, apakah siswa dengan kebutuhan mereka, apakah dia paham. Yang penting saya sudah menyampaikan seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan adanya refleksi ini siswa itu lebih terbuka untuk menanyakan, Pak saya butuh ini loh Pak sebenarnya gitu. Tantangan dan solusi ya. Tentunya kita harus memberikan solusi buat anak-anak. Kedepannya harus seperti apa nih gitu. Iya siap. Yakin ya, berarti ada peningkatan nih. Kompetensi apa yang perlu ditingkatkan? Kan ada 4 kompetensi. Menurut Mas Fata, kompetensi yang bagian mana yang perlu ditingkatkan? Kalau yang pertama itu adalah kompetensi pengembangan diri dan orang lain. Yang kedua adalah sebagai pemimpin pembelajaran. Yang ketiga adalah kompetensi tentang manajemen sekolah. Kemudian yang keempat adalah kompetensi tentang pengembangan sekolah. Menurut Mas Fata dari keempat kompetensi ini, mana kompetensi yang perlu ditingkatkan? Yang nomor 3 Bu. Nomor 3 ya. Rata-rata sama Mas. Nomor 4 tidak? Nomor 4 sebenarnya masih ada kaitannya dengan nomor 3 Bu. Sebenarnya pengembangan sekolah itu tentunya kan terkait juga dengan manajemen. Nah kebetulan saya ini di SMA 2 Tanggul ini untuk manajemen itu dulu pernah jadi staf kurikulum, cuman saya berhenti karena mau fokus ke pendidikan PPG waktu itu, PPG. Jadi saya mau fokus di PPG, akhirnya saya sudah selesai untuk staf kurikulumnya itu. Kemudian mau diminta lagi untuk jadi staf kurikulum, saya menolak lagi ya, karena mau fokus di calon guru penggerak ini. Gitu. Jadi dengan keputusan sekolah, pengembangan sekolah, manajemen sekolah, saya tidak begitu mengikuti khususnya untuk pembuatan visi misi. Itu memang ada tim manajemen, tim pengembang sekolah di SMA Tanggul itu. Beda Bu kalau misalkan di SD, karena mungkin gurunya lebih sedikit, jadi memang semua pihak terlibat. Tapi kalau di SMA 2 ini karena gurunya banyak, perlu tim manajemen yang memang fokus ke spesifik membahas hal itu. Saya
saya kebetulan tidak dilibatkan karena memang tapi minimal nanti harus paham Mas, harus mengembangkan depan, ya. Intinya adalah 6 bulan ke depan Mas Fata itu sudah memenuhi semua kompetensi yang ada di guru penggerak 4 kompetensi di situ. Jadi yang perlu dikembangkan di sini adalah kompetensi 3 dan 4 ya, karena ada keterkaitan. Kalau kompetensi 1 dan 2 terutama 2 pemimpin pembelajaran di kelas ya oke. Ya oke ya. Yang ke depan ini insya Allah mungkin generasi kami ya menjadi salah satu yang nanti membuka gerbang baru istilahnya itu untuk memberikan perubahan yang cukup signifikan terkait dengan pembelajaran dan pengembangan khususnya di sekolah depan insya Allah. Oke Mas Fata, setelah Mas Fata mengetahui kekurangan tadi, apa yang harus Mas Fata lakukan terutama pada poin kompetensi 3 dan kompetensi 4? Yang pertama terkait dengan kompetensi manajemen sama pengembangan sekolah, yang sama kompetensi yang keempat ini kita memang harus ambil sebenarnya, cuman semuanya tetap saya serahkan kepada keputusannya Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Kita memang harus memberikan masukan, saran, kritik kepada sekolah untuk ke depan lebih baik lagi, karena saya menyadari namanya konflik terkait konflik itu sebenarnya penting. Misalkan nggak bisa waras, jadi konflik pasti ada yang tidak setuju dan sebagainya, tapi pada intinya nanti itu mencapai keputusan yang terbaik. Betul. Seperti itu. Nah, karena tertuang ide-ide betul Bu. Berbeda bukan berarti salah. Betul. Kan? Nah, itu yang memang ke depan mungkin harus saya kembangkan tentunya dengan bersama teman-teman yang lain juga. Ini kebetulan 5 CGP ini memang tidak berkecimpung di tim manajemen. Seperti itu. Intinya ada Pak Yusron baru kemarin. Intinya belajar lah Mas. Siap. Belajar. Intinya adalah belajar walaupun tidak masuk tim pembuatan mereview visi misi. Yang terpenting tahu visi misinya itu apa, arahnya kemana, cara membuatnya, membreakdownnya bagaimana, itu minimal tahu walaupun tidak terjun langsung. Ini adalah untuk mengetahui yang dilakukan adalah terus ikut andil ya, berkolaborasi dan belajar nih Mas Fata. Untuk saat ini mungkin masih pelaksana Bu ya. Saat ini, tapi ke depan insya Allah kita akan menjadi perencana. Oke, siap. Alhamdulillah. Oke Mas Fata, bagian akhir dari pendampingan ini adalah pembelajaran atau ide baru apa yang Mas Fata dapatkan setelah kita melakukan pendampingan individu ini. Monggo. Ide baru setelah melakukan pendampingan ini maksudnya seperti apa? Monggo, setelah jenengan kita berdiskusi dari awal sampai akhir, itu pembelajaran apa atau ide baru apa yang diperoleh dari Mas Fata. Dari kita ngobrol-ngobrol ini, ternyata ide baru ini mungkin untuk mengurangi kesenjangan dengan kelompok senior, saya harus merangkul, melibatkan. Itu kan termasuk pembelajaran atau ide baru. Monggo. Pembelajaran atau ide baru apa yang didapatkan setelah pendampingan ini, Mas Fata? Oke Mas Fata, kita sudah ada di sesi terakhir terkait dengan pendampingan individu yang pertama ini. Ada pertanyaan untuk Mas Fata. Pembelajaran apa atau ide baru apa yang Mas Fata peroleh dari sesi pendampingan individu yang pertama ini? Baik Bu, terkait dengan kekhawatiran, terkait dengan harapan, kemudian misalnya kekhawatiran saya yang awalnya itu ada rasa kesenjangan dengan guru senior pada saya juga itu dapat terselesaikan dengan baik, khususnya melalui pendekatan personal dulu seperti itu Bu. Memang ini sebenarnya memang sudah pernah saya lakukan, pernah saya coba, misalkan kayak Bapak Ibu guru misalkan memiliki
Tapi ke depan harapannya bukan itu, harapannya yaitu di dalam pembelajaran ada yang namanya itu kolaborasi dengan guru maupun yang lain. Khususnya saya meyakini bahwa guru yang lebih senior memiliki pengalaman yang luar biasa. Dan mungkin ini harus dipelajari seperti itu. Nah, ini yang saya butuhkan, bagaimana cara melakukan kegiatan KPN yang menyenangkan seperti versinya beliau seperti itu. Nah, ini seperti itu. Tentunya nggak hanya kepada guru senior saja, Bu, tapi juga sama rekan guru yang mungkin sama-sama mungkin lebih muda seperti itu. Jadi di sini karena kita harus belajar dengan sesuai dengan kodrat zaman. Kalau untuk kodrat zaman ini untuk mohon maaf guru yang senior memang saya rasa memang mungkin kita lebih gitu. Tapi kalau dari segi etika norma beliau lebih unggul seperti itu. Nah, ini yang penting karena memang terkait dengan profil pelajar Pancasila, bagaimana kan menumbuhkan karakter belajar siswa yang sesuai gitu ya dengan harapan seperti itu. Ini kan sebenarnya seperti dulu lebih ya, misalkan ada siswa sama gurunya itu ini kita harus belajar kepada beliau-beliau ini. Betul. Seperti itu. Nah, kebetulan kalau untuk yang kodrat zaman seperti sekarang ini ya, kita memiliki kelebihan di bidang teknologi, pengetahuan yang update seperti itu. Nah, kita mencoba untuk memberikan sebuah pengimbasan misalnya mereka beliau butuhkan seperti itu. Jadi kita tidak ya udah kalau ada permasalahan itu sebatas individu aja. Tapi kalau misalkan tidak ada permasalahan ke depan ya kita sharing secara profesional aja. Betul. Ide baru apa Mas yang ada yang jenengan temukan dari sesi pendampingan ini? Oke Mas Fata, untuk ide barunya setelah jenengan melakukan pendampingan dengan saya, ide barunya bisa dikemukakan? Masih hampir berkaitan dengan sebelumnya, yaitu bagaimana cara kita itu untuk menggerakkan Bapak Ibu guru yang memang memiliki kelemahan terhadap teknologi, Bu. Misalkan kita kan sekarang ini diajarkan bagaimana mungkin membuat PowerPoint dengan Canva divideokan, video diberikan suara, video kemudian diberikan background lagu. Nah, ini yang kita perlu melakukan sebuah inovasi kepada dan pengimbasan kepada beliau-beliau ini. Tentunya saya yakin ketika saya menerapkan itu ya kemudian diadaptasi dengan yang Bapak Ibu guru yang lainnya, wah tentunya ini tidak hanya di mata pelajaran saya aja yang menyenangkan, tentunya di mata pelajaran Bapak Ibu guru yang lainnya tentunya itu akan berdampak sangat signifikan ya, senang, menarik ya, kebutuhan siswa tercapai, terpenuhi ya, seperti itu. Oke. Tanpa terasa ya Mas Fata, kita ngobrol-ngobrol tak ada habisnya kalau kita berbicara tentang anak ya. Bagaimana tidak habisnya juga kita itu membincangkan tentang pendidikan, arah tujuannya dan lain sebagainya. Menurut Mas Fata, apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendampingan ini, terutama pada diri saya? Apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu ditingkatkan dari pendampingan ini? Terkait dengan pendampingan saat ini cukup luar biasa sekali. Saya mendapat ilmu yang banyak dari Bu Andre ini selaku pengajar praktik atau guru pendamping saya. Ini memotivasi saya secara pribadi, Bu, menginspirasi saya bagaimana saya itu menjadi guru yang sebenarnya diharapkan oleh dunia pendidikan pada saat ini ya, dengan kurikulum merdeka, dengan program belajar Pancasila, dengan penerapan P5-nya seperti itu, program-program dari sekolah penggerak. Iya, sekolah penggerak juga itu luar biasa sekali. Nah, untuk peningkatan kedepannya harapannya untuk saya pribadi memang harus banyak belajar. Saya menyadari bahwa adanya kelebihan yang saya miliki tentunya memiliki tanggung jawab. Adanya kelemahan tentunya saya harus banyak belajar untuk lebih baik kedepannya dengan mengikuti program pendidikan guru penggerak ini sebagai
calon guru penggerak angkatan 9 ini harus memiliki teladan yang baik, contoh, kemudian menggerakkan yang lainnya. Ini memang menjadi sebuah tantangan. Nah, untuk pendampingan ini harapannya saya menjadi guru yang dapat memberikan apa yang menjadi kebutuhan siswa. Saya menyadari bahwa dulu memang saya merasakan ya sudah, materi sudah saya laksanakan, sudah selesai, ya sudah. Kalau saat ini ada pendampingan ini, saya merasa terbantu, motivasi harus bagaimana ke depannya, itu saya memiliki pandangan seperti itu. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Ibu Andri yang sudah melakukan pendampingan kepada saya secara pribadi. Semoga panjenengan sehat selalu, Bu, dimurahkan rezekinya, dan menjadi guru yang selalu menginspirasi saya khususnya. Insya Allah. Apa yang sudah baik, apa yang sudah baik dari pendampingan ini? Oh, yang sudah baik dari pendampingan ini termasuk terkait ada diri saya, pengajar prakteknya. Oh, ini. Kalau apa yang sudah baik ya tentunya saya seperti menjadi seorang siswa, saya menjadi murid, pembelajar, di mana panjenengan sebagai guru saya itu memberikan apa yang selalu mensupport saya terkait dengan bakat dan minat saya. Seperti tadi itu senang dengan Mas ya, digital, portfolio digital, IT dan sebagainya, itu perlu ditingkatkan, pertahankan, itu saya senang dulu seperti itu, memotivasi saya seperti itu, dan tentunya tidak membuat saya terlena dengan kelebihan tadi itu, dengan jenengan tadi itu ya harus dipertahankan Mas, dan komunikasi yang baik kepada semua guru, karena memang komunikasi itu penting, Bu ya, dalam menjalin sebuah kolaborasi dalam pembelajaran. Kita nggak mungkin sendirian ketika kita itu mengisi pembelajaran, pasti guru-guru yang lain itu pasti berganti ya, ikut andil. Nah, bagaimana hal yang positif dari beliau-beliau itu bisa kita ambil, dan yang negatif bisa mungkin kita iya seperti itu. Ada hal yang perlu ditingkatkan untuk diri saya, Mas? Untuk diri saya sebagai CP dalam proses pendampingan individu ini? Untuk peningkatan terkait dengan pendampingan dari Bu Andri ini, saya rasa sudah luar biasa, Bu. Saya saja merasa senang gitu, Bu ya. Ya, saya merasa bangga gitu bisa dampingi oleh panjenengan, itu senang sekali gitu loh. Jadi kalau untuk kedepannya saya merasakan mungkin hanya untuk dipertahankan aja, Bu ya. Mungkin untuk lebih baiknya saya masih belum paham bagaimana panjenengan seperti itu. Tapi saya merasa bahwa ini sudah, menurut saya sudah nyaman, dan saya merasa senang. Saya merasa bukan menjadi kayak atasan dan bawahan, Bu, tapi kita menjadi sebuah partner tim ya. Iya, ini saya merasa senang seperti itu, partner. Oke, Mas Fattah, sudah hampir 3 jam kita berbincang, kita berdiskusi. Saya pribadi juga berterima kasih kepada Mas Fattah. Saya juga mendapatkan ilmu yang luar biasa dari apa yang kita perbincangkan tadi. Semoga untuk PI yang kedua itu ada peningkatan pada diri kita masing-masing. Tujuannya adalah bagaimana kita memahami step by step dari modul per modulnya itu. Amin. Dan endingnya adalah kita bisa mengimplementasikan. Saya ucapkan terima kasih Mas Fattah atas ketersediaannya untuk melakukan pendampingan dengan saya, dan terima kasih untuk ilmunya. Sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.